Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data menggunakan SPSS, yaitu regresi linear multiple. Di SPSS kita buka, di situ ada pertama kali kita buka, kita akan mendapatkan di bagian paling bawah itu ada dua, yaitu data view dan variable view. Data view dan variable view, kita klik dulu untuk variable view-nya, kita masukkan, misalkan di sini adalah dua variabel bebas yaitu X1 dan X2 serta satu variabel terikat yaitu Y. Ya, di bagian name ini kita ketikkan X1, X2 dan Y. Ya, sedangkan type, weight, desimal ini dibiarkan tidak apa-apa. Untuk desimal mau dibuat 0 juga boleh, dipersilahkan. Kemudian untuk labelnya kita berikan di sini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita sudah memilih di sini untuk X1-nya adalah strategi belajar, X2-nya adalah motivasi, sedangkan Y-nya adalah hasil belajar. Ya, jadi nanti judul penelitiannya biasanya adalah hubungan antara strategi belajar dan motivasi terhadap hasil belajar. Untuk values, kolom, line, ya ini dibiarkan saja sesuai dengan pengaturan awalnya. Sedangkan untuk measure kita bisa gunakan scale, ya, pengukuran skala. Role-nya juga kita biarkan, ya, role-nya. Kemudian setelah selesai kita di variable view, kita klik untuk data view-nya. Ya, kita klik data view, ya. Ini contoh kalau kita punya soal seperti ini, ya, X1-nya ini ada 5 responden, X1, X2 dan Y. Kita pindahkan atau bisa kita kopikan ke kolom yang ada di sini, ya. Kita bisa kopikan, ya. Kalau datanya banyak kita copy saja. Setelah selesai, ya, kemudian kita bisa melangkah ke yang berikutnya, yaitu dengan ketik atau klik analyze, ya, klik analyze di atas, kemudian compare means, ya, pilih kemudian means untuk kemudian kita ke arah sini untuk melihat X1, ya. Contoh di sini X1 dengan Y, ya. Untuk X1 sebagai variabel bebas kita masukkan di independent list, ya, masukkan dari sini, ya, dengan panah masuk sini. Kemudian untuk dependent list-nya, hasil belajar Y-nya, ya, tadi kita pindahkan, ya. Setelah kita pindahkan, kita mau olah yang apa saja, kita klik option. Ya, kita bisa mencari misalnya di sini adalah pilihannya adalah rata-rata, median begitu, kemudian jumlah, range-nya, kemudian variance. Kemudian jangan lupa untuk test for linearity karena kita akan menguji linearitas, ya. Kita akan menguji linearitas, klik continue. Oke, ya, setelah klik continue kemudian oke, nanti akan didapatkan data seperti ini, ya. Nah, data seperti ini bagaimana membacanya? Membacanya adalah yang sudah kita dapatkan tadi, ya. Ini, ya, ANOVA table, ya. ANOVA table yang sudah kita dapatkan tadi, ini kita akan mendapatkan yang namanya uji linearitas regresi, ya. Uji linearitas regresinya di mana? Ini di sini, ya. Deviation from linearity. Ya, deviation from linearity yaitu di uji F-nya, ya, 0,385. Jadi 0,385 ini, ya, ini menunjukkan signifikansinya 0,598, ya, 0,598, ya, berarti dia diterima begitu, ya, diterima H0-nya 0,598 sehingga regresinya linear. Regresinya linear 0,385 ini regresinya linear. Berikutnya, ya, R, kita juga mendapatkan R, ya, di sini di measures of association kita dapatkan R, ya, R-nya 0,919, ini R-nya 0,919, ya, korelasi antara hasil belajar dengan strategi belajar 0,919, sedangkan R kuadratnya adalah 0,845, ya. Yang perlu diperhatikan sebagai pengingat, ya, ini berdasarkan materi yang diberikan oleh Prof. Santosa, bahwasanya untuk daerah penerimaan H0, ya, daerah penerimaan H0 ini adalah daerah yang tidak diarsir, sedangkan daerah penolakannya
ya, sesuai dengan taraf signifikansinya adalah daerah yang diarsir. Kalau kita menggunakan perhitungan manual, menggunakan Excel dan yang lainnya, ya, itu kita menggunakan taraf signifikansi alfa, ya. 0,05 adalah di sini, ya. 0,01-nya di sini. Kalau perhitungan kita ya lebih besar daripada tabel, maka tolak H0, ya. Karena perhitungannya nanti misalkan hasilnya ada di sini, ya, maka tolak H0. Tapi kalau perhitungan kita ya itu lebih kecil dari tabel, daripada nilai tabel, maka dia masuk yang namanya daerah penerimaan H0. Sedangkan kita menggunakan SPSS ya, ketika kita menggunakan SPSS maka pengukurannya berbeda. Ya, kalau dia P-nya kurang dari alfa ya, P-nya kurang dari 0,05 ya. P-nya kurang dari 0,05, kurang dari alfa, maka dia tolak ya. Sedangkan kalau P-nya lebih besar ya, P lebih besar daripada alfa, maka terima H0. Untuk P lebih besar daripada alfa, terima H0 ya, kebalikannya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita analyze kembali dari data yang tadi sudah dibahas sebelumnya, sudah diinputkan. Kita analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Ya, kita masukkan untuk independennya, ya, variabel bebasnya yaitu X1 strategi belajar, dependennya variabel terikatnya adalah hasil belajar. Nanti untuk yang berikutnya kita bisa ganti hasil belajar ini dengan strategi belajar ini dengan motivasi X2. Ya. Kemudian kita klik OK, maka muncul seperti ini. Ya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya di sini adalah kita mendapatkan ya, yang pertama dari tabel koefisien kita akan mendapatkan nilai A. Ya, kita akan mendapatkan nilai A, yaitu dia di sini nilai A konstanta, ya konstan di sini -3. Kemudian B-nya, ya B-nya di sini adalah strategi belajar, ya regresinya, yaitu 0,8125 atau di sini dibulatkan menjadi 0,813. Kemudian R-nya, ya R-nya di sini adalah ini 0,919 ya, adanya di beta ini. Di beta ini adalah R-nya 0,919 ya. Atau dalam perhitungan manualnya 0,9192 gitu. Kemudian T hitungnya 4,043 ya, untuk T hitungnya ini 4,043. Ya, kalau menggunakan SPSS ini T hitungnya adalah 4,044. Ternyata signifikansinya adalah 0,027. 0,027 dia kurang dari 0,05. Karena kurang dari 0,05 maka hipotesis nolnya ditolak. Ya, hipotesis koefisien korelasinya signifikan ya. Signifikan. Berikutnya ya, dari data yang tadi kita juga dapatkan, dari pengolahan data yang tadi kita juga dapatkan ANOVA, tabel ANOVA di sini. Nah, untuk tabel ANOVA di sini ya, untuk tabel ANOVA di sini kita akan mendapatkan yaitu uji signifikansi regresi. Uji signifikansi regresinya ya, yaitu uji F-nya besarnya adalah 16,355. Ya, 16,355, signifikansinya 0,027. 0,027 itu dia lebih lebih kecil ya, 0,027 lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05. Akibatnya apa? Akibatnya hipotesis nolnya ditolak, regresinya signifikan ya, regresi signifikan. Ya, berikutnya kita uji untuk regresi linear gandanya ya, gitu. Kita masukkan dua variabel bebasnya yaitu X1 dan X2, kemudian variabel terikatnya Y ya. Sama langkahnya seperti yang tadi, analyze ya, analyze kemudian linear regression ya. Kemudian dipilih ini. Ya. Kemudian kita oke-kan, nanti akan muncul yang seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah kita akan dapatkan di tabel koefisiennya, kita akan mendapatkan A ya. Kita akan mendapatkan A di bagian konstan ini ya, konstanta.
yaitu besarnya min 2,267. Kemudian kita akan mendapatkan regresi B1, ya B1 0,217, regresi B2-nya 0,733, sehingga kita bisa membuat persamaan regresi gandanya, yaitu Y topi sama dengan min 2,267 tambah 0,217 X1 ditambah 0,733 X2, ya, dari koefisien ini. Kemudian dari sini kita juga bisa mendapatkan yaitu uji signifikansi koefisien regresi ganda. Uji signifikansi koefisien regresi ganda kita dapatkan di sini uji F-nya yaitu 7,721. Ya, kalau menggunakan cara manual 7,725 ya. Begitu. Signifikansinya 0,115, ini lebih besar ya, lebih besar daripada 0,05. Lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis null-nya diterima ya. Lebih besar dari 0,05. Begitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan regresinya signifikan, regresi gandanya. Berikutnya yaitu kita mencari korelasi parsial ya. Kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian parsial. Ya. Dari sini kita ingin melihat ya, untuk yang pertama ini parsialnya adalah kita ingin melihat korelasi antara X1 dengan Y, di mana X2-nya dikontrol ya. Di mana X2-nya dikontrol. Maka ketika kita klik OK, kita akan dapatkan tabel korelasi seperti ini. Ya, korelasi parsialnya, ya, korelasi antara Y dengan X1, di mana X2-nya dikontrol, ya, dia akan dapat di sini nilainya adalah 0,202, ya, korelasinya 0,202, ya, 0,202. Ya, korelasi antara X1 dengan Y, di mana X2-nya dikontrol, gitu. Cara yang sama bisa kita lakukan untuk yang korelasi antara X2 dengan Y, di mana X1-nya dikontrol. Demikian secara singkat dipaparkan pengolahan data menggunakan SPSS untuk regresi dan korelasi linear ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.